memang masalah airnya adalah masalah utama. Khususnya umat Islam tentunya untuk kebersihan itu masalah utamanya adalah air. Sebagai warga Banjarbaru, ulun berterima kasih. Kenapa? Alhamdulillah ulun lihat kinerja PT AM Intan Banjar ini semakin tahun semakin meningkat. Terobosan-terobosannya pun juga ulun lihat upaya-upaya pimpinan dan beserta jajarannya itu juga luar biasa. Dalam beberapa bulan terakhir ini kelihatannya air PDAM itu bersih dibandingkan yang dulu. Yang dulu kan sering keruh. Jadi kan tandun saya itu kan kalau ini kan kemasukan air itu sering kotor. Nah sekarang enggak. Sekarang bersih. Sedang bersih. Alhamdulillah. Artinya pelayanan artinya kan makin meningkat. Ya, alhamdulillah. PDAM airnya lumayan bagus lah ya. Cuma pelayanan juga ada lebih lah mungkin sedikit. Ya. Petugasnya rutin aja ada gitu. Ya syukur lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Celoteh Sukro. Di awal tahun 2026, kami tim ingin mempublikasikan dan menyampaikan kerja dari seorang sosok yang hari ini memanajemeni tentang air bersih, di mana air bersih ini menjadi kebutuhan dasar daripada masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Bagaimana air bersih bisa dinikmati dan digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas, tentu melalui proses ini pasti ada yang menggawanginya. Siapa dia? Langsung aja kita kenalkan, dan beliau langsung mengenalkan diri siapa beliau, yang tentu sudah familiar di tengah publik Kabupaten Banjar dan Martapura, khususnya masalah air bersih. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sukrowardi. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya adalah Saiful Anwar. Jabatan sehari-hari adalah Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar. Di tahun 92 saya terjun sebagai penyiar radio, diberikan salah satu tempat untuk eksperimen radio. Maka disitulah tertariknya kami dipercayai, kami dijadikan salah satu pes kehumasan Pemkab Banjar. Maka radio itu saya namanya adalah Suara Banjar. Sampai saat ini radionya masih jalan, di Jalan Hidayatullah Martapura. Itu yang pertama kali adalah saya sebagai gagasan untuk menciptakan bagaimana komunikasi kehumasan Pemkab waktu itu. Jadi di tahun 92 itu sudah berdiri, tapi pada resminya itu ada perda khusus di 2005 waktu itu. Jadi selama 12 tahun kami mengelola itu, dengan ada suatu kesempatan hidup, kami sambil aktif di organisasi. Di tahun 2004-2009 alhamdulillah kami terpilih menjadi anggota dewan. Nah, dari itulah perjalanan singkat kami bahwa perubahan-perubahan dalam satu untuk menciptakan diri, bahwa kita ini dari kemandirian awal bahwa kita bisa menciptakan ruang. Ada sebuah radio RSPD yang ada di Martapura itu yang dinamai Suara Banjar, itu adalah sebagai visi saya sendiri untuk pes kehumasan, untuk menyampaikan bahwa pembangunan daerah, bahwa waktu itu dengan acara-acaranya juga yang menarik, informasi pagi sampai malam tentang informasi. Jadi misi adalah informasi pendidikan dan komunikasi. Oke, sekarang masuk ke karir di bidang perbanyuan atau air minum ini kayak apa nih? Baik, kelanjutan itu ada kaitan dengan anggota dewan. Waktu itu saya duduk di Komisi 1 yang juga
sebagai ketua legislasi bahwa muncullah ide bagaimana mengembangkan PDAM waktu itu. Maka bersama direkturnya kami berkomunikasi apa sih yang selalu rugi gitu ya, yang dikendalai dengan kerugian-kerugian. Maka perlulah salah satunya adalah suntikan dana untuk penyertaan modal. Nah, ide saya berdua dengan beliau itu, Pak Rifki dulu, akhirnya bisa diberikan salah satu penyertaan modal di awal 2005 itu keluar 20 miliar. Terus diurus beliau lagi ke Banjarbaru, akhirnya pelan-pelan PDAM itu berjalan dengan baik. Nah, setelah saya berhenti dari atau habis tugas dari legislatif 2009 2010 itu kami jadi Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas di sini dipercayai oleh Bupati waktu itu adalah Pak Heru Saleh. Kami dipercaya untuk mengelola sebagai Dewan Pengawas. Dari Dewan Pengawas itu muncullah 2010 akhir ada seleksi direktur umum. Jadi sebelumnya itu saya belajar dengan persyaratan-persyaratan apa saja hingga kita mengetahui masalah air. Kita belajar, jadi dari Dewan Pengawas itu sudah belajar. Kita dari hulu sampai ke hilirnya. Dari kondisi existing yang hulu sampai ke bawahnya sih kita mengerti lah. Lalu kita tes direktur umum, alhamdulillah lulus. Nah, disitulah kita terus mendalami masalah manajemen, tentang air, tentang teknisnya. Kebetulan nasib 2013 saya dites fit and proper test di RUT, lulus sampai sekarang. Bagaimana kita memberikan solusi, salah satu mengembangkan, memberikan salah satu layanan yang bagus, itu adalah salah satu inovasi kita, dan kita berbuat baik dengan masyarakat dan pelanggan. Itu harus sering-sering ke lapangan, jalan, dalam arti bagaimana berkomunikasi air ini bisa berkembang. Pak Saiful mungkin bisa jelaskan tentang social orientednya. Nah, tentu proses terjadinya air bersih itu dari mana Bapak menggodoknya sehingga capaian pelanggan social oriented bisa bagus sampai hari ini. Baik, terima kasih. Social oriented profit dan juga salah satu usaha buat kita. Yang pertama, sosial itu misalnya tempat masjid, ibadah, pelanggar supaya bisa terjalani yang bagus, itu adalah ada sistem klasifikasinya. Klasifikasinya ada klasifikasi yang menengah, yang berbeda. Jauh lebih murah untuk dipasangkan yang sosialnya itu adalah ke tempat ibadah. Nah, tujuannya adalah yang menguntungkan dalam satu profit itu ada juga karena kita kalau ada untung itulah mendapatkan salah satu dividen. Dividen itu adalah untuk hal ke kas daerah. Nah, misalnya kita store kas daerah untuk Kota Banjarbaru tahun ini misalnya 5,2 2024. Insya Allah 2025 ini doa akan naik lagi. 2024 juga dapat Kabupaten Banjar dengan nilainya adalah 5,9 miliar. Ini juga merupakan profit, keuntungan. Provinsi juga kita setorkan 2,2. Ini hasil dari profit. Jadi keseimbangan tadi adalah tujuannya, strateginya adalah untuk pembangunan kemandirian kami dari segi profit. Dari sosialnya itu adalah untuk kebaikan kita, membantu rumah ibadah atau sekolah-sekolah, madrasah yang kita perlukan harus dibantu dengan sosial. Jadi fokus beliau adalah social orientednya adalah bagaimana tempat-tempat yang memang menjadi kumpulan orang banyak, rumah ibadah, sekolah, itu menjadi fokus pelayanan social oriented. Wah, luar biasa ya. Artinya misinya dua nih terjalankan, ada social oriented dan profit oriented. Nah, yang menarik Pak Saiful bahwa ketika memanajerial ini dua fungsi itu, bagaimana nih Pak Saiful mendorong kinerja karyawan Bapak nih di lapangan sehingga mereka bekerja dengan dua visi tadi, social oriented dan profit oriented. Gimana caranya membangun semangat itu?
baik kami ini 24 jam full. Betul. Kenapa kerja 24 jam? Kami juga mempunyai salah satu shift sesuai instruksi kerja dengan SOP kami. Yang pertama inovasi SDM, Ya. baik itu teknis ataupun teknis administrasi akuntansi. Kami dalam rangka itu, yang pertama bagaimana mengembangkan SDM ini, mendatangkan para ahlinya yang bekerja masalah teknis. Misalnya pipa bocor. Pipa bocor itu ditargetkan misalnya 8 jam, kita perbaiki bisa 3 jam, sudah bisa jalan. Karena kan masyarakat dan pelanggan ini sekarang ini Maunya instan ya. instan, hari ini harus selesai dan bisa mengalir distribusi itu ke rumahnya masing-masing. Nah, itu perlu SDM yang bagus Ya. secara teknis. Nah, kalau akuntansi atau secara umum IT kami kan harus berjalan dengan baik kontrolnya, sistemnya. Karena pelanggan itu juga meminta, salah satunya dipercepatnya masalah pemasangan baru tadi, Betul. ya, dan juga pembayaran. Ya. Itu sekarang ini melalui SBS banking apa semua Betul. bisa semua, Sudah ya. tercakup itu ya. Jadi kita berada di Singapura juga ada, bisa. Pokoknya ada, tinggal Online, serba online ya lah. serba online. Ya. Nah, jadi semua payment point kita pihak bank ini sudah semua, mestinya BNI, BRI, ini semua kota kan ada semuanya. Nah, lain bank apa BSI juga. Jadi seluruh perbankan ini mitra kita. Wah, jadi terobosannya bahwa pelanggan membayar kewajiban tidak susah-susah ya. Jadi di rumah juga Di bisa. rumah bisa. Tidak perlu datang-datang ke kasir sini. Ini menarik nih pelayanan kepada pelanggan. Ketika ada gangguan di penyaluran air bersih di pelanggan itu, sistemnya ada waktunya nggak? Atau 1x24 kan bisa terlayani, itu gimana cara prosesnya? Kita kan ada salah satu di sini adalah tempat informasi-informasi kita ada gangguan. Nah, ada informasi kita, ada itu call center, informasi. Disitulah bahwa kita mengetahui ada gangguan. Dengan ada gangguan itu otomatis ini akan langsung connect ke perbaikan Trandis. Dari Trandis lah yang menurunkan apakah itu besar atau kecil, nanti itu dikerjakan oleh ada pihak ketiga, ada koperasi, Ya. supaya perpipaan yang pecah, bocor tadi itu cepat terbaiki. Berarti terjawab ya keluhan Terjawab. daripada pelanggan bahwa tidak sampai lama-lama Iya. sudah bisa tertanggulangi ya. Iya. Dan itu ada sudah perangkat itu ya. Ada, kami kan punya SOP dan juga instruksi kerja bahwa bagaimana cara kita nerobos, misalnya tadi yang saya sebut tadi 8 jam bisa 3 jam gitu ya, supaya dipercepat agar layanan kita terjaga dengan baik. Bagaimana hari ini Bapak merasakan pertumbuhan pelanggan daripada Bapak ini selalu meningkat nih dari tahun ke tahun. Nah, misalnya tahun ini, misalnya hari ini kita bicara Banjarbaru, Martapura ini kan sudah dijadikan kota yang dekat dengan ibu kota provinsinya, Banjarbaru. Susah Banjarbaru nih, tantangan sampean yang hari ini kantornya berada di Banjarbaru. Ada nggak presentasi kenaikan pelanggan setelah adanya informasi bahwa Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi kan ya? Pertama kita punya business plan. Ya. Business plan itu adalah strategi bagaimana kita ekspansi di dalam bisnis kita, menjalankan penambahan pelanggan. Dan kita juga punya peta potensial atau wilayah potensial yang kita kembangkan. Dengan informasi bahwa dijatuhkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, otomatis setiap ibu kota provinsi ini pelanggannya pasti Naik, banyak. banyak. Karena dari yang arah Banjarmasin itu turunnya adalah ke daerah kami Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Ya. Nah, banyak orang-orang yang sekarang ini yang disebut dengan perpindahan tempat. Misalnya di sini ada pengembangan-pengembangan. Betul. Ya. Contohnya kita lihat sekarang Trikora, Karanganyar,
banyak pengembangan perumahan-perumahan yang lebih maju. Ya. Tembusnya juga ke Tungkaran, ke daerah Sungai Sipai. Ya. Makin minatnya pelanggan kepada kita, maka kita sesuai bisnis plan tadi kita akan mengejar. Oh, di sini ada pengembangan, berarti kita harus membuat salah strategi pipa kita harus sampai ke sana. Nah, dengan pipa ke sana, akhirnya pengembangan ini makin meluas lagi, membangun dengan sistem kerjasama dengan RE informasi. Karena kita ada MOU dengan RE bahwa pengembangan yang ada di Kabupaten Banjar atau Banjarbaru ini kita mengetahui di situ, karena kita ada koordinasi di sana. Oke. Terobosan apa kira-kira ketika pertumbuhan pelanggan itu sudah mulai meninggi, pasti kan akan dilakukan terobosan bagaimana itu bisa terlaksana investasi itu. Yang pertama kita harus belajar dengan situasi tahun ke tahun ya. Di tahun 2013 sejak saya dilantik sebagai direktur utama, apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya adalah melakukan efisiensi secara bisnis, karena di 2013 itu kita punya karyawan 157. Ya. Nah sekarang ini kita tidak pernah menerima atau rekrutmen karyawan, sisa 86. Ya. Dari 86 berarti kan itu hampir 70, Separuh 76 lah ya, 76. Itu di dalam satu efisiensinya adalah saat sekarang ini 50 miliar. Lumayan untuk membangun perpipaan, lumayan untuk bangun booster, pengembangan. Jadi kita mandiri sekarang. Jadi mandiri. Dengan kemandirian kita ini, kita akan melakukan terobosan-terobosan hingga satu hasil dari cash flow kami terlihat bisa membangun dengan keuntungan itu, lebih lagi dengan kerjasamanya dengan beberapa tadi disebut dinas PU Martapura Banjarbaru yang memasangkan pipa lain. Ada juga bantuan MBR-nya. Disitulah kami di dalam koordinasi hingga bahwa PTR Minum Intan Banjar ini mendapatkan pelanggan saat sekarang ini adalah 120.000 lebih. Dan kita melihat dengan situasi kondisi saat sekarang ini masalah kesediaan air, masalah untuk pengembangannya ini juga harus dibaca supaya kita ini jangan sampai neraca air kita kurang, pelanggannya banyak, akhirnya jadi masalah nanti. Oke. Terjawab ya bahwa Pak Saiful ini orang yang memang mampu membaca dan mampu melakukan langkah-langkah konkret terhadap upaya penambahan pelanggan, bagaimana mendistribusikan air itu sudah tercapai dengan efisien, beliau sudah melakukan. Mungkin tips terakhir Pak Saiful, bagaimana Bapak mengelola air bersih ini bisa dirasakan oleh masyarakat Martapura dan Banjarbaru bisa benar-benar efisien efektif. Yang hari ini kan kata efisien efektif sudah didengung-dengungkan, bukan hanya masalah keuangan ini, tapi penggunaan air bersih ini. Apa himbauan Bapak pada pelanggan? Baik. Yang pertama kita ucapkan terima kasih dukungan Bupati Banjar dan juga Ibu Wali Kota dan Gubernur bahwa ada satu perhatian kepada kami di dalam pemilik saham. Ini juga mendukung yang luar biasa dengan secara moral atau material. Kami juga berharap kepada pelanggan kita semua, apabila terjadi hal-hal misalnya ada gangguan, itu cepatlah melapor ke tempat kita sini. Yang berikutnya, gunakanlah air seperlunya, karena air adalah sumber kehidupan untuk dipertahankan. Baik, luar biasa nih bahwa Pak Saiful dengan sederhana menyampaikan kepada pelanggan bahwa gunakanlah air seperlunya dan secukupnya, karena air itu adalah maha penting dan sumber kehidupan kita. Dan pelanggan juga dikatakan oleh beliau segera lapor, maka akan segera diatasi. Demikian podcast kita Celoteh Sukro hari ini. Semoga celoteh-celoteh sebelum berikutnya akan tambah
faktual dan aktual bersama tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.